Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita tetap dalam naungan berkah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, selalu sehat walafiat dan dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala hati dan rizki kita, serta dimudahkan segala urusan kita, baik urusan duniawi dan ukhrawi kita, sehingga kita dapat menjalankan segala tugas-tugas kita baik sebagai hamba Allah maupun sebagai khalifatullah. Mirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita kali ini adalah manusia dan tantangan. Sebelum memasuki pembahasan, kami memohon bantuannya dan dukungannya untuk tetap mensubscribe, like, share, dan komen, serta jangan lupa untuk tetap menyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan update dan pembahasan dari channel peradaban ini. Berislam dengan diawali syahadat la ilaha illallah, yaitu pengakuan terhadap keesaan Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya Tuhan yang disembah, yang ditaati, dan yang diibadahi. Dan bersyahadat adalah merupakan penanda sebagai sikap bertauhid yang dituntut untuk mewujudkannya dan memperjuangkannya menjadi tatanan kehidupan sehari-hari. Tentu saja banyak tantangan yang akan dihadapinya. Sebagaimana yang kita fahami bahwa setiap orang yang telah mengucapkan atau mengikrarkan syahadat la ilaha illallah atau bertuhan kepada Allah, maka saat itu juga ia berhadapan terutama dengan iblis laknatullah serta setan-setan yang menjadi pengikut-pengikut iblis untuk memusuhi setiap manusia yang mengikrarkan dirinya bertuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara orang yang bertauhid atau orang yang telah menyatakan syahadat la ilaha illallah, ia dituntut untuk mewujudkannya dan memperjuangkannya menjadi sebuah tatanan kehidupan. Tentu saja banyak tantangan yang akan dihadapi. Maka dalam menghadapi tantangan untuk tegaknya Islam dalam diri setiap orang terdapat 4 golongan manusia. Yang pertama, kalah sebelum berjuang atau mundur sebelum melangkah. Mereka ini telah menyadari kewajiban memperjuangkan keyakinannya, tetapi setelah melihat beratnya risiko yang akan dihadapi, akhirnya memilih mundur alias kalah sebelum berjuang. Mereka ini akhirnya menyerah hidup di tengah sistem jahiliyah tanpa perlawanan sama sekali. Yang kedua, menyerah di tengah jalan. Awalnya berani, tapi setelah menghadapi perlawanan dari musuh, ia menyerah, kalah, dan tidak pernah bangkit kembali. Hal ini disebabkan perlawanan yang mereka lakukan hanya berbekal semangat dan nekat saja, tanpa pengetahuan perjuangan yang mendalam. Akhirnya, setelah menghadapi tantangan sesungguhnya yang tidak terbayangkan, mereka memilih menyerah di tengah jalan. Orang-orang seperti ini balasannya di dunia terhina, di akhirat tersiksa. Golongan manusia yang ketiga, terus berjuang walaupun kalah. Mereka ini adalah orang-orang yang tidak ada kamus menyerah dalam perjuangannya, karena sebenarnya tidak ada kata kalah dalam perjuangan.
menegakkan kalimatullahi hiyal ulya. Jikapun gugur ia adalah seorang syuhada, adalah kemenangan yang nyata. Karena itu, meskipun kalah, mereka tetap berjuang untuk tidak menyerah. Sedangkan golongan manusia yang keempat, yaitu terus berjuang dan sukses membawa panji-panji kemenangan. Inilah perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itulah yang kita cita-citakan. Karenanya perjuangan Rasul yang sukses itu harus menjadi pelajaran bagi kita. Bagaimana Rasulullah SAW merakit kekuatan dari awal hingga mengibarkan bendera kemenangan. Itu semua merupakan contoh yang lengkap. Pemirsa rahimakumullah, sejak wahyu kedua surat Al-Qalam ayat 1-7, Allah telah menjanjikan kejayaan bagi mereka yang memperjuangkan Al-Quran dan kehinaan bagi yang mengingkarinya. Janji Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tetap berlaku hingga sekarang. Tetapi kapan hal itu diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Hanya Allah yang tahu saatnya. Kewajiban kita adalah memenuhi segala persyaratan untuk terpenuhinya mendapatkan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut, seraya memohon pertolongan Allah sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dengan segala kesabaran dan keistiqomahan, akhirnya janji-janji Allah itu diberikan. Lika-liku perjalanan hanyalah akan membawa nilai dan manisnya perjuangan. Beberapa janji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tertunda itu antara lain: yang pertama dalam surat Ar-Rum ayat 47. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad arsalna min qablika rusulan ila qaumihim faja'uhum bil bayyinati fantaqamna minal ladzina ajramu wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Dan sesungguhnya kami telah mengutus sebelum engkau Muhammad beberapa orang rasul kepada kaumnya. Mereka datang kepadanya dengan membawa keterangan-keterangan yang cukup. Lalu kami melakukan pembalasan terhadap orang-orang yang berdosa, dan merupakan hak kami untuk menolong orang-orang yang beriman. Inilah janji Allah yang memberikan kemenangan dan pertolongan kepada setiap orang-orang yang beriman. Dalam surat Yunus ayat 103, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Summa nunajji rusulana walladzina amanu kadzalika haqqan alaina nunajjil mu'minin. Kemudian kami selamatkan rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman. Demikianlah menjadi hak kami menyelamatkan orang-orang yang beriman. Kemudian dalam surat Al-Hajj ayat 38, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Innallaha la yuhibbu kulla khawanin kafur. Sesungguhnya Allah membela orang yang beriman. Sungguh Allah tidak menyukai setiap orang yang berkhianat dan kufur nikmat. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Anfal ayat 19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. In tastabtihu faqad ja'akumul fath wa in tantahu fa huwa khairul lakum wa in ta'udu na'ud walang tughniya ankum fi'atukum say'aw walau kasurat wa annallaha ma'al mu'minin.
Jika kamu meminta keputusan, maka sesungguhnya keputusan itu telah datang kepadamu. Dan jika kamu berhenti memusuhi Rasul, maka itulah yang lebih baik bagimu. Dan jika kamu kembali, niscaya kami kembali memberi pertolongan, dan pasukanmu tidak akan dapat menolak sesuatu bahaya sedikit pun darimu, biarpun jumlahnya atau pasukannya banyak. Dan sungguh Allah beserta orang-orang yang beriman. Dan dalam surat Al-Baqarah ayat 214, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum matsalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wa dharra wa zulzilu hatta yaqular rasulu walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum datang kepadamu cobaan seperti yang dialami orang-orang terdahulu sebelum kamu? Mereka ditimpa kemelaratan, penderitaan, dan diguncangkan dengan berbagai cobaan, sehingga Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya berkata, kapankah datang pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selain janji Allah yang menjamin orang-orang mukmin pasti menang, maka janji Allah berikutnya adalah tipu daya kaum kafir pasti gagal. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Tariq ayat 15 sampai 17. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nahum yakiduna kaida wa akidu kaida famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Sungguh mereka orang kafir merencanakan tipu daya yang jahat, dan aku pun membuat rencana tipu daya yang jitu. Karena itu berilah penangguhan kepada orang-orang kafir, berilah mereka kesempatan untuk sementara waktu. Kemudian dalam surat An-Anfal ayat 36 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru yunfikuna amwaluhum liyasuddu an sabilillah fasayunfikunaha thumma takunu alaihim hasratan thumma yughlabun walladzina kafaru ila jahannama yuhsarun. Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu menginfakkan harta mereka untuk menghalang-halangi orang dari jalan Allah. Mereka akan terus menginfakkan harta itu, kemudian mereka akan menyesal sendiri, dan akhirnya mereka akan dikalahkan. Ke dalam neraka jahanamlah orang-orang kafir itu akan dikumpulkan. Selanjutnya dalam surat Yunus ayat 81 dan 82 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma alqau qala Musa ma jitum bih sihr innallaha sayubtiluhu innallaha la yuslihu amalal mufsidin wa yuhiqullahul haqqa bikalimatihi walau karihal mujrimun. Setelah mereka melemparkan, Musa berkata, apa yang kamu lakukan itu? Itulah sihir. Sesungguhnya Allah akan menampakkan kepalsuan sihir itu. Sungguh Allah tidak akan membiarkan terus berlangsungnya pekerjaan orang yang berbuat kerusakan.
dan Allah akan mengukuhkan yang benar dengan ketetapannya, walaupun orang-orang yang berbuat dosa tidak menyukainya. Kemudian dalam surat Ali Imran ayat 12 dan 13, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul lil ladzina kafaru satughlabuna wa tuhsaruna ila jahannama wa bi'sal mihad. Qad kana lakum ayatun fi fi'atainil taqata fi'atun tuqatilu fi sabilillahi wa ukhra kafiratu yarawnahum mislaihim ra'yal ain wallahu yu'ayyidu binasrihi may yasha. Inna fi dzalika la ibratan liulil absar. Katakanlah Muhammad kepada orang-orang yang kafir, kamu pasti akan dikalahkan dan digiring ke dalam neraka jahanam, dan itulah seburuk-buruk tempat tinggal. Sungguh telah ada tanda bagi kamu pada dua golongan yang berhadap-hadapan. Satu golongan berperang di jalan Allah, dan yang lain golongan kafir yang melihat dengan mata kepala bahwa mereka golongan muslim dua kali lipat mereka. Allah menguatkan dengan pertolongannya bagi siapa yang Dia kehendaki. Sungguh pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai penglihatan atau mata hati. Dan di surat Al-Hasr ayat 2 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Huwallazi akhrajal ladzina kafaru min ahlil kitabi min diyarihim li awwalil hasr. Ma zanantum ay yakhruju wa zannu annahum mani'atuhum husunuhum minallahi fa'atahumullahu min haitsu lam yahtasibu wa qadafa fi qulubihimur ru'ba yukhribuna buyutahum bi aidihim wa aidil mu'minin fa'tabiru ya ulil absar. Dialah yang mengeluarkan orang-orang kafir di antara ahli kitab dari kampung halamannya pada saat pengusiran yang pertama. Kamu tidak menyangka bahwa mereka akan keluar, dan mereka pun yakin benteng-benteng mereka akan dapat mempertahankan mereka dari siksaan Allah. Maka Allah mendatangkan siksaan kepada mereka dari arah yang tidak mereka sangka-sangka, dan Allah menanamkan rasa takut ke dalam hati mereka sehingga mereka memusnahkan rumah-rumah mereka dengan tangannya sendiri dan tangan orang-orang mukmin. Maka ambillah kejadian itu untuk menjadi pelajaran, wahai orang-orang yang mempunyai pandangan. Dan janji Allah yang tertunda yang ketiga, yaitu akan didatangkan kaum yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Maidah ayat 54 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu azillatin 'alal mu'minin a'izzati 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillahi wala yakhafuna lawmata laim dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha wallahu wasi'un alim. Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad atau keluar dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum, Dia mencintai mereka dan mereka pun mencintainya, dan bersikap lemah lembut terhadap orang-orang yang beriman, tetapi bersikap keras dan tegas terhadap orang-orang kafir yang berjihad di jalan Allah, dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah
yang diberikannya kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha luas pemberiannya, Maha mengetahui. Kemudian Allah berfirman dalam surat Muhammad ayat 38, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ha antum haula'i tad'una litunfiqu fi sabilillah faminkum may yabkhalu wa may yabkhal fa innama yabkhalu an nafsihi wallahul ghaniyyun wa antumul fuqara wa in tatawallaw yastabdil qauman ghairakum summa la yakunu amsalakum. Ingatlah, kamu adalah orang-orang yang diajak untuk menginfakkan hartamu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lalu di antara kamu ada orang yang kikir, dan barang siapa kikir maka sesungguhnya dia kikir terhadap dirinya sendiri, dan Allah lah yang maha kaya, dan kamulah yang membutuhkan karunia-Nya. Dan jika kamu berpaling dari jalan yang benar, Dia akan menggantikan kamu dengan kaum yang lain yang mereka tidak akan durhaka seperti kamu. Sedangkan di surat An-Nisa ayat 133 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyasha yuzhibukum ayyuhan nas wa ya'ti bi akhirin wa kana Allahu ala zalika qadir. Kalau Allah menghendaki, niscaya dimusnahkannya kamu semua, wahai manusia. Kemudian Dia datangkan umat yang lain sebagai penggantimu, dan Allah Maha Kuasa berbuat demikian. Dalam surat Ibrahim ayat 19-20 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara annallaha khalaqas samawati wal arda bil haqq ayyasha yuzhibukum wa ya'ti bi khalqin jadid wa ma zalika 'alallahi bi'ajiz. Tidakkah kamu memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah telah menciptakan langit dan bumi dengan hak atau benar? Jika Dia menghendaki, niscaya Dia membinasakan kamu dan mendatangkan makhluk yang baru untuk menggantikan kamu. Dan yang demikian itu tidaklah sulit bagi Allah. Sedangkan dalam surat Fatir ayat 16 dan 17 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyasha yuzhibukum wa ya'ti bi khalqin jadid wa ma dzalika 'alallahi bi'ajiz. Bila Dia menghendaki, niscaya Dia membinasakan kamu dan mendatangkan makhluk yang baru untuk menggantikan kamu. Dan yang demikian itu tidaklah sulit bagi Allah. Wallahu a'lamu bis-shawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.